AI bisa membuat seseorang bicara yang dia nggak bicara gitu loh. Saya sering tuh, saya ini suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyi. Ada di YouTube Prabowo nyanyi, suaranya bagus banget. Saya ada kaget, boleh juga nih. Halo media, halo media, halo media. Negara kita terbangkit, ibu pertiwi, sultan diperkosa. Gak masuk akal. Upah angkut semen 100.000 per sak, sedangkan satu sak semen harganya kisaran antara 70.000 hingga 80 ribuan. Dapat data dari mana Pak Presiden? Kok asal baca aja gitu? Hari ini juga hadir Mas Primadona, Mahmud Budiono, Muhammad Fendi, Wasik dan Kenton. Mereka semua kuli material bangunan dengan upah 100.000 rupiah per sak semen. Bayangkan betapa lelahnya mereka kalau sehari bisa angkut 200 sak semen. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo memang kalau lempar tanggung jawab sangat mudah. Dia mengatakan membangun bangsa tidak hanya tugas presiden, tetapi keterlibatan lembaga lain termasuk partisipasi publik. Tapi yang terjadi Pak Prabowo, kerusakannya itu karena kau. Memang betul untuk membangun tidak hanya kau, tetapi yang merusak cuman kau sebagai presiden. Julhas, Menko Pangan. Dari awal masalah MBG dan KDMP, Anda itu ikut merumuskan. Anda pimpin koordinasi. Jadi kalau hari ini semua carut-marut terjadi di KDMP dan di MBG, harusnya Anda itu mundur. Berarti Anda nggak ngerti soal pengelolaan, nggak ngerti soal perencanaan. Pejabat kita itu memang macam kau ini rata-rata. Udah salah, ngotot. Udah salah, merasa bener. Nah, saya juga heran kepada Prabowo Subianto. Kenapa orang seperti ini dipertahankan? Orang yang nggak ngerti kerja, orang yang jadi penjilat, yang ngerusak sistem pemerintahan kita. Memang sudah waktunya nih Prabowo memecat yang nama Zulkifli Hasan. Karena memang dia nggak tahu diri untuk mundur. Memang menteri-menterinya Prabowo tuh kebanyakan asal bunyi dah mulutnya. Ini Menteri PU ngebahas soal gempa di NTT, bukannya dia mau berempati, malah dia seakan-akan menormalisasi. Dia bilang bahwa gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 itu, makanan sehari-hari. Kan asbun banget tuh mulutnya ya kan. Sumpah sekelas menteri loh bilangnya kayak gitu. Gak ada empati sama sekali. Rakyat yang waras itu maunya sederhana sebenarnya. Kalau Prabowo tidak mampu mengamputasi para penjilat dan bajingan yang ada di sekitarnya, ya Prabowo harus mundur. Jadi untuk teman-teman yang demo tanggal 27, kalian jangan bahas yang kecil-kecil. Desak Prabowo untuk mengamputasi para bajingan di sekitarnya. Kalau nggak mampu, mundur aja. Saya mendukung itu demo tanggal 27 Agustus. Kalian tahu nggak? Nikel kita itu dirampok secara legal. Ekspor nikel kita senilai kurang lebih ya 130 triliun rupiah. Yang masuk ke negara tuh hanya sekitar 25-30 triliun rupiah. Sisanya kemana? Jadi bagi-bagi sama pengusaha nikel, oligarki, penguasa dan oligarki. Padahal dalam Islam teman-teman, nikel itu milik masyarakat, milik umat Islam. Haram hukumnya diserahkan kepada asing swasta itu haram. Wajib dikelola oleh negara. Kalaupun pengusaha itu sistemnya mungkin diupah oleh negara, bukan dikuasai oleh mereka. Karena kalau dikuasai mereka, akhirnya sumber daya alam yang kaya itu hanya dinikmati oleh mereka. Negara hanya bagian kecilnya aja. Makanya wajar sumber daya alam kita melimpah ruah, tapi masyarakatnya miskin. Negaranya masih malak rakyat dengan pajak. Itu ironi kalau negara kita menggunakan sistem kapitalis demokrasi. Mau sampai kapan? Kalau gue sih pengennya pakai sistem Islam. Waduh, sidang kasus korupsi MBG malah bongkar cerita soal dapur dan nama presiden.
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodwig Pusung, mengungkapkan fakta yang cukup bikin perhatian tertuju ke internal BGN. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 20 Agustus 2026, Lodwig menyebut ex-kepala dan wakil kepala BGN, Nanik Sdeyang, punya dapur MBG. Yang bikin makin menarik, menurut Lodwig, Nanik juga beberapa kali menghubunginya sambil membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Lodwig bahkan mengutip ucapan Nanik yang menyebut ini punya Pak Presiden. Tapi Lodwig nggak menjelaskan lebih jauh dapur yang dimaksud itu seperti apa, siapa pengelolanya, atau dalam kapasitas apa Nanik disebut memilikinya. Dia mengaku sengaja menyampaikan hal tersebut supaya persoalan kasus korupsi MBG yang menjerat dirinya bisa lebih terang. Nah, yang menarik, Lodwig juga menjelaskan pembagian tugas di antara 3 wakil kepala BGN. Nanik disebut menangani bidang investigasi. Sementara Lodwig membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga, sedangkan Sony Sanjaya menangani operasional. Ketiganya menurut Lodwig membantu ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Jadi, pernyataan ini bukan berarti otomatis membuktikan adanya pelanggaran oleh Nanik. Tapi karena muncul dalam sidang perkara korupsi MBG, pengakuan ini jelas bikin publik bertanya-tanya. Sebenarnya, dapur yang disebut Lodwig itu dapur siapa? Dan kenapa nama presiden ikut dibawa-bawa? Kalau menurutmu bagaimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Hanya di zaman Prabowo rakyat diberi makanan. Maksudnya makanan beracun yang gak gratis itu. MBG yang dananya fantastis dari APBN, itu uang rakyat loh. Yang dimana pelaksanaannya aja masih amburadul. Hanya di zaman Prabowo ada koperasi desa. Koperasi desa yang belum sepenuhnya beroperasi, tapi APBN yang akan nanggung utangnya dan berpotensi motong anggaran dana desa. Ada banyak sekolah gratis, yaitu sekolah rakyat. Ngapain bikin sekolah dari nol kalau ada sekolah-sekolah negeri yang harusnya itu bisa diolah lagi, yaitu sepenuhnya gratis. Ngapain bikin dari nol, bro? Ada lagi yang lebih sampah, Universitas Republik Indonesia. Kan ada universitas negeri tuh. Ngapain bikin dari nol? Itu semua bukan program, itu proyek buat bancaan para kroni-kroninya. Mikir. Kalian tahu nggak pola korupsi sistemik proyek pembangunan KDMP? Tahu nggak? Yuk kita diskusikan. Menurut data Panduga.id, ada beberapa pola untuk bisa korupsi secara sistematis yang dilakukan oleh oknum Agrinas. Yang pertama, Agrinas akan menawarkan kepada sejumlah perusahaan konstruksi untuk mengerjakan proyek pembangunan KDMP tahap pertama. Tahap kedua, satu perusahaan hanya diberikan maksimal 5 titik pembangunan gedung KDMP. Selanjutnya, perusahaan wajib memiliki 25% dari anggaran. Nah, disinilah kemudian celah permainan itu dimainkan. Menurut rilis Panduga.id, masing-masing perusahaan wajib membayar fee kepada oknum Agrinas dalam 3 tahap sebelum dan dalam proses pembangunan KDMP. Berapa total anggaran KDMP? 1,6 miliar. Nah, ini rinciannya. Jadi KDMP ini masih bayar pajak juga. Ini kan gila negara ini. Negara ini bisnis dalam negara. Ampun dah. Pertama, 12,75% atau setara dengan 204 juta. Ini nilai pajak yang harus kembali ke negara. Gila emang negara ini. Kemudian, nah ini fee-nya. 21% atau setara dengan 293 juta 160 ribu. Ini fee ke oknum Agrinas. Ini cara mereka bermain di sini. Dan terakhir, kontraktor itu hanya mendapatkan 66,25% atau kurang lebih 1 miliar 102 juta yang diterima oleh kontraktor. Itu kalau belum disunat. Biasanya kita paham sunat menyunat ini kan kita juga paham di situ dan ini sering terjadi. Pertanyaan berikutnya, berapa keuntungan negara dalam proyek KDMP? 12,75% atau setara dengan 204 juta jika dikali 80.481 itu ketemunya 16,3 triliun. Ini uang yang kembali ke negara berbentuk pajak, bisnisnya negara. Berapa keuntungan oknum Agrinas dan atau Agrinas itu sendiri kalau masing-masing KDMP memperoleh 293 juta dikali 80.081 ketemunya 23,4 triliun. Gila nggak? Gila sekali ini. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita melihat guru-guru kita bahkan tidak dibayar, bahkan hanya mendapatkan gaji 200.000, 400.000, 600.000. Masya Allah. Tapi di mata yang paling terang kita melihat korupsi secara gamblang
jomplang. Bayangkan 40 triliun ini kalau diberikan kepada seluruh guru honorer se-Indonesia yang lebih kurang 2,6 juta itu, masing-masing guru itu akan mendapatkan insentif 15 juta. Kan kita bisa nyenengin guru. Sebab kalau gurunya sejahtera, anak-anak kita akan diurus dengan baik. Tapi kalau guru-guru kita tidak sejahtera, yang terjadi ya seperti hari ini. Kalian pengen tahu nggak siapa yang menikmati uang 23 triliun ini? Mau tahu? Komen di kolom komentar ya. Kalau pengen tahu ya, kita lanjut part 2.